Nah, ini Bu, kita langsung aja nih Bu ya. Kan seperti yang kita tahu, batik ini kan menjadi warisan budaya yang sudah ditetapkan oleh UNESCO. Nah, ini sebenarnya asalnya batik itu dari mana sih Bu? Kenapa itu bisa berkembang di Jawa gitu? Baik ya, baik. Jadi batik itu bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya itu termasuk ke dalam resist dyeing techniques, teknik celup rintang. Jadi mungkin teknik celup rintang di seluruh dunia itu macam-macam, bahan perintangnya macam-macam. Ada yang bahan perintangnya lilin, tetapi komposisinya tidak seperti lilin kepunyaan kita. Ya, jadi UNESCO itu kenapa menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai masuknya batik ke dalam representatif list mereka. Lengkapnya warisan budaya dunia tak benda. Ini tak bendanya harus dikasih lingkaran merah. Warisan dunia tak benda milik Indonesia. Itu batik. Di tanggal 29 September itu panitia, ada pansus ya. Pansus mengajukan proposal yang diminta oleh UNESCO. Jadi tidak ujuk-ujuk tanggal 2 Oktober itu lalu Hari Batik Nasional. Tapi prosesnya hampir 2 tahun. Kebetulan kurator Museum Batik Danar Hadi dan juga atasan saya, almarhum Ibu Tuti Suryanto, itu beliau ikut di dalam pansus tersebut. Jadi menyusun proposalnya. Ketua timnya sendiri diketuai Bapak Gaura Monco Carito Dipuro, orang Australia Mbak itu. Orang Australia pindah kewarganegaraan jadi Indonesia, jadi abdi dalam di Keraton Kasunanan, jadi dalang. Dan dalangnya juga bagus. Beliau karena kemampuan berbahasa Inggrisnya, maka menjadi ketua panitianya untuk membentuk proposalnya itu. Syaratnya tidak boleh lebih dari berapa kata. Jadi kata-katanya itu nggak boleh kepanjangan, itu nggak boleh. Lalu menyebutkan spesifiknya, keistimewaannya apa ini? Batik Indonesia itu keistimewaannya apa? Dengan detail. Lalu juga menyebutkan bukti-bukti bahwa di Indonesia misalnya ada museum batik, ada kurikulum tentang batik, ada misalnya seperti di Solo ada Klewer, ada PGS, ada pasar-pasar dan juga seniman. Jadi semuanya terangkum di situ. Setelah diterima sebagai representatif list, maka pemerintah Indonesia di bawah Pak SBY ya waktu itu menetapkan batik, Hari Batik Nasional 2 Oktober. Yang disebut batik di proposal itu adalah dibuat dengan lilin panas sebagai perintang warna. Kalau menorehkannya pakai cantring jadinya batik tulis. Kalau menorehkannya pakai cap jadinya batik cap. Atau kombinasi dari keduanya. Berarti kalau hanya motifnya yang batik, tapi di print, entah print mesin atau tangan, itu bukan batik. Jadi semestinya kalau hari batik ya pakainya batik, kan? Hari batik kan bukan hari printing, ya. Jadi bukan tekstil motif batik. Nah tadi Mbak Fia menyampaikan sejarahnya. Di zaman Panembahan Senopati itu sudah ada, batik itu sudah ada, dari foto-foto sudah ada. Mungkin sebelumnya juga sudah ada, tapi ingat, bangsa kita itu tidak terbiasa mendokumentasikan sesuatu. Jadi batik itu berkembang secara tuturan, lisan, ya. Jadi tidak memang culture-nya berbeda ya antara kita bangsa timur dengan barat. Jadi dengan tuturan, ibu ngajari anaknya itu dengan hanya lesa, ya. Tapi pada abad keempat kalau tidak kelima sebelum Masehi di daerah Jawa Barat, tepatnya di Baduy ya, itu ada sehelai kain yang namanya kain simbut. Dia dibuat dengan teknik celup rintang, tetapi perintang warnanya itu bubur Mbak, bukan lilin batik. Berarti sebetulnya sebelum abad kelima teknik celup rintang itu sudah ada di Indonesia. Dengan perkembangan lebih lanjut, perintangnya berkembang sehingga tercapailah kesempurnaan pada era Kerajaan Mataram
di bawah Panembahan Senopati. Mungkin di negara lain ada teknik celup rintang ada, tetapi bahan perintangnya beda-beda. Dan kita harus bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lilinnya kita itu berbeda dengan lilin negara lain, jumlahnya ada 7. Sehingga mengakibatkan si batik itu indahnya bisa sedemikian rupa. Karena susunan lilin yang seperti itu yang tidak bisa dicapai oleh teknik celup rintang yang lain. Katakanlah misalnya ada Cina, ada teknik celup rintang, tapi lilinnya beda. Lalu di Malaysia katakanlah ada batik, ya batik versi mereka ya, tapi beda lilinnya. Selain itu dari aspek teknologinya, ada aspek filosofis, aspek budaya. Apa? Misalnya Mbak Via dilamar sama calonnya, itu kain yang untuk lamaran itu harus tertentu. Yang kakung, yang laki-laki menggunakan satrio mana, yang wanita menggunakan semen rantai, itu sudah tertentu. Jadi tidak boleh kain selain itu. Ya, jadi kenapa kok yang laki-laki menggunakan satrio mana? Karena dia kan akan menyampaikan sesuatu, akan melamar Mbak Via. Dia tanya kan ke Mbak Via, Via mau nggak menikah dengan saya? Mana kalau itu kan kayak Cupid bahasa dari Yunani itu kan juga bawa anak panah, jatuh cinta dipanah sama Cupid. Sama ini tanya dia, lalu Mbak Via biasanya menggunakan semen rantai. Semen dari kata semi. Jadi bukan semen holcim itu bukan ya Mbak Via. Semen itu tempat persemaian. Karena Anda berdua kan akan membentuk rumah tangga baru toh. Jadi cintanya bersemi gitu kan. Lalu rantai ada gambarnya rantai kecil-kecil. Setelah Mbak Via bilang iya, saya mau menikah dengan kamu, Mbak Via kan harus memenuhi komitmen itu kan. Tidak boleh Mbak Via habis dilamar siang hari, esok harinya pergi sama cowok lain. Itu kan tidak memenuhi komitmen, ya kan? Kan sudah menyerahkan hatinya untuk laki-laki yang melamar Mbak Via. Nah, arti filosofi ini perlu dipertahankan. Saya bukan yang anti kepada modernisasi, sebab budaya itu harus dilestarikan, dikembangkan, dilindungi, dan dimanfaatkan. Jadi semua aspek itu bisa terpenuhi. Jadi kita tidak usah ragu-ragu sejarah batik Indonesia dari Indonesia. Buktinya mana? Karena tidak ada budaya tutur, itu baru terlihat setelah pada era Panembahan Senopati. Di Solo ini ya Mbak Tia, terutama Solo, Keraton Solo, Mangkunegaran, Kasunanan, kalau Jogja ya Kasultanan dan Pakualaman, itu kan batiknya kan siapa pakai apa di acara apa, untuk upacara tradisional sudah tertentu. Itu tetap harus dipertahankan. Tapi kalau Mbak Via mau jadi fashion designer dengan mengambil pola-pola batik di dalam keraton, dikembangkan sedemikian maksimal. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.